Ya, selamat datang di channel Villager. Saya ya gitu deh. Kenapa? Nggak saranin gini aja. Semua keluarganya pakai pakaian apa? Pakaian apa? APD. Ya itu APD. Nah, Sama-sama kubur kan? Iya tuh? Dikubur sama keluarganya maksudnya gitu kan? Iya, sama-sama aja. Kubur. dikubur hidup. Jadi dari obrolan kita sepanjang ini apa dong quotes-nya? Lebih banyak belajar, lebih baik. Terima apapun masukan dari semua orang. Di atas awan masih ada awan. Memang COVID itu menyakitkan, memedihkan banyak orang. Tapi kalau kita bisa, hayu. Oke. Oke, halo guys, balik lagi sama kita di Ngumpul bareng Kumpul Bareng. Villager. Jadi gimana bang? Gak apa-apa tuh. Karantinanya bang? Nah, ya gini-gini aja sih. Bosen di rumah nggak ngapa-ngapain. Jauh lah kita. Jadi kontennya agak terganggu karena kita terpisahkan sama jarak. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita kedatangan tamu nih. Oh, tamunya expert banget nih. Kebetulan kan? Iyalah. Di bidang Pokoknya rambutnya panjang. di bidang apa ya dulu kan? nih? Di curly. Di perfilman kebetulan dia. Overwhelman. Iya. Jadi dia main TikTok juga. Enggak sih, Bigo Live biasanya kalau nggak salah. Di Go Live, Hago. Nah, itu expertnya. Iya tuh. Enggak. Ya itulah kisi-kisinya tuh kayak gitu. Rambutnya panjang, curly, kayaknya gak sabar ya. Terus- buat lihat. Terus manis juga orangnya. Iya, Yang- manis banget. Mungkin yang cewek-cewek ada yang suka sama brewok-brewok. Nah, ini nih. Ntar kita cantumin kok ininya IG-nya. Udah terkenal juga pasti Iya. pasti kalian tahu lah ini siapa ya. Iya. Pasti. Ya nggak bang? Ya nggak bang San? Ini asli. Asik. Gue nih, nih. Dia sih pembukaan masih 2 jam lagi lah. Kalian nih opening udah ini banget ya, membebani gue banget ya, udah expert lah emang. Abang tuh namanya masuk di IMBD loh. Sutradara. BD. IMDb. Oh iya deh. IMDB. Iya kan? Jadi sekarang lagi nggak sibuk apa bang? Ya semenjak gimana ya, baru-baru ini lagi sih baru mulai aktif. Kayak kemarin kan sempat off 3 bulan gua. Jadi kebetulan karena COVID, mungkin teman-teman yang belum kenal ya, intinya gua kan kerja di film. Perkenalin diri dulu dong. Ya. Apa? Perkenalin diri dulu dong. udah lu perkenalin tadi. Gua udah terbebani dengan Kebanyakan. Intinya gua 3 bulan terakhir kemarin, ini sih bukan mau cerita kayak lu kesah ya, tapi lebih ke mungkin banyak yang ngerasain juga sih di luar sana. Jadi 3 bulan off gua bukan karena gua nggak ngambil job banyak, tapi problemnya adalah mungkin banyak kayak misal kayak gua kan hubungan dengan klien segala macam, mereka nggak mau ambil resiko buat syuting di masa-masa kayak gini. Pandemi. Dan baru bisa lagi aktif sekarang karena semenjak pemerintah udah mulai memberlakukan istilah baru kayak new normal lah kayak gitu. Iya. Gitu sih. Jadi abang 3 bulan ini ngapain aja kalau nggak syuting kayak gitu? Iya. Seperti manusia-manusia milenial lain. Kan abang bilang tadi udah new normal lagi. Berarti udah seperti biasa lagi. Abang udah pergi-pergi Ricky lagi, syuting lagi atau belum?
ya ini baru mulai banget, dan belum sih kalau kayak sampai tahap Reiki atau kalau di film kan ada hunting lokasi dan segala macam persiapan pre-production, belum berjalan, cuman udah mulai masuk lagi produk-produk dan itu harus di meetingin gitu, kayak udah mulai, cuman apa-apa kan sekarang serba Zoom ya, kayak kalian ini kayak gini, maksudnya meskipun kita sebenarnya di Jakarta bisa saling ketemu semenjak udah yang tadi dibilang new normal, tapi tetap orang-orang lebih mementingkan meeting tuh pakai Zoom kayak gitu. Jadi aktivitasnya ya akhir-akhir ini memang lagi padat banget soal meeting itu. Gitu. Gitu. Berarti semuanya sekarang udah pakai Zoom kali ya? Mungkin emang menghindari resiko atau gimana? Atau banyak klien yang emang nggak mau gitu ketemu secara langsung atau gimana? Gue nggak ngerti ya kalau di dalam struktural kayak misal perkantoran gitu, orang-orang yang bekerja di kantor, mereka tuh masih nggak sih tuh istilah yang kayak WFH gitu, work from home masih berlaku atau enggak? Gue nggak tahu karena memang ya gue dan mungkin kalian juga tahu kan, kita kerja kayak gini kan freelance kan, bekerja nggak yang ada jam-jam kantor, jadi kita nggak ngerti. Jadi kalau misalnya ada project atau apa mereka minta Zoom ya it's okay gitu. Tapi kalau misal mau ketemu juga it's okay juga. Menurut gue, kalau bagi gue pribadi ya, gue nggak masalah sih untuk saat ini buat kayak ngobrol ketemu sama orang. Tuh kita juga udah ngerti kan jarak-jaraknya di tempat-tempat ini juga udah mulai ada pembatasan area gitu kan. Tapi pasti ini ya Bang ya, kangen gitu suasana syuting, capeknya. Ya iya sih, memang kangen banget karena aduh dong, bekerja mereknya. Kita belum tahu nih kayak industri perfilman kayak gimana sekarang kan, apalagi banyak yang vakum kayak gitu. Jadi kayak banyak atau masih ada aja gitu yang misalkan nekat emang bikin film gitu atau gimana sih? Ya kalau pas pandemi gitu masih banyak ya. Contohnya Februari lalu jujur-jujuran aja gue sempat mau nekat, gue mau syuting, and then lokasi gue tuh di Depok. Terus Depok itu red zone kan, waktu itu Februari tuh Depok sebelum Februari bahkan itu kan zona pertama yang kena COVID di Indonesia tuh kan di Depok dosen itu. Terus jadi warganya tuh waspada banget, and then gue nggak jadi syuting, klien juga takut, nggak mau kayak dibongkar gitu pas syuting atau dikerubungin orang lah, dibilang nggak boleh syuting lah apalah gitu. Klien tuh pada nggak mau kalau misalnya dipaksa syuting karena takut dihancurin kan sama warga atau apa. Jadi daripada padahal gue udah nyiapin dokter jaga di tempat syutingan, terus kayak suntik vitamin C jadi buat semua kru pemain. Gue safety lah, gue takutnya ntar gimana. Bahkan gue sempet nyiapin desinfektan yang waktu itu mahal banget kan, harganya naik, terus sama hand sanitizer banyak. Itu memang pure gue siapin buat jaga-jaga karena gue syuting kebetulan rencananya syuting daysnya itu 4 hari. Dan yang terjadi setelah klien nggak bisa, pemain pun mulai nggak pada mau. Jadi pemain tuh kayak takut karena kan kita nggak tahu dari mana kan, kru-kru tuh takutnya mereka dikena nular segala macam. Dan gue punya pemain anak kecil 2 orang, jadi kayak harus benar-benar safety. Padahal gue udah nyiapin semuanya, tapi kayak tenda terpisah segala macam gitu buat mereka supaya nggak digabung. Tapi tetap ya namanya waktu itu lagi warning banget kan. Gue pribadi kalau mau bilang takut, emang gue takut, cuman mau nekat ya udah, and then akhirnya off, gue nggak bisa. Sampai sekarang juga proyeknya belum jalan. Gitu. Februari urgensinya gimana? Februari urgensinya emang udah ini Bang ya, udah naik ya, bukannya Maret ya? Gue lupa ya, itu Februari tuh setahu gue sudah mulai masuk. Yang pokoknya yang isu pertama tuh geger-gegernya baru yang warga Depok itulah, yang 2 orang itu. Ya gue lupa tepatnya Februari atau di mana, di Januari akhir atau Februari awal. Intinya gue udah mulai persiapan untuk mau mulai syutingnya di situ. Walaupun sebenarnya gue mulai take, kalau shooting days sebenarnya gue ada di awal Maret, bisa awal Maret atau sebelum Maret, berarti di Februari akhir. Cuman
tetap nggak bisa dijalankan lah. Orang belum sampai Februari pertengahan juga kita udah warning banget kan Jakarta. Kayak Iya. banget semuanya. Ya udah. Ini kan abang mau ini lagi ya, mau syuting lagi nanti ya dekat ini. Nah, gimana tuh protokolnya? Protokol pemerintah aja kita pakai atau ada tips dari abang ketika kita mau syuting? Apakah ada tambahan-tambahan yang harus biar safety aja gitu syutingnya? Ada Yang tipsnya? jelas apa yang udah gue siapin nggak mungkin gue rubah. Waktu kayak dari gue jelasin ada tenda segala macam buat misain antara pemain kru dan segala macamnya, catering atau apa kan syuting ada kayak gitu-gitu kan. Terus itu gue nggak mungkin gue campur, tetap gue lakukan, gue pisah, gue kasih jarak, dan yang boleh ada di set juga nggak boleh sembarangan banyak orang gitu. Jadi after set syuting biasanya kan orang bisa ngumpul gitu kan, rame-rame atau apa buat nge-set berikutnya, tapi bisa aja gue bikin after set kita close dulu baru pemain masuk kayak gitu. Terus kayak mungkin di luar kita syuting apa gue pribadi gue bisa pakai masker, gue nyiapin hand sanitizer, itu udah pasti sih yang gitu-gitu. Gue lebih milih safety daripada logikanya kan kayak misal daripada gue nekat gue bodo amat lah gitu, kayak udahlah semua orang kayaknya udah netral udah gak itu, terus gue main syuting dengan tanpa protokol yang baru, ternyata ada amit-amit ya, ternyata ada sesuatu yang buruk, and then akhirnya gue malah jadi tanggung jawab yang lebih besar kan gue nggak mau juga. Iya sih, pasti lebih baik cari aman sih, benar-benar. Tapi pasti ada perbedaan kali ya, benar nggak sih? Kayak kan sebelum ada pandemi ini kan kayak kalau proses syuting tuh kan kayak wah biasa aja, di keramaian. Tapi kalau setelah inilah misalkan nanti udah reda sama sekali, emang udah aman gitu. Tapi pasti orang-orang pasti ada kulturnya pasti berubah, benar nggak sih? Pasti berubah. Satu pertama kali, jadi waktu pas Mei kemarin gue sempat ngobrol saking ya, namanya kita lagi gabut banget kan, udah nggak ngerti mau ngapain. Gue coba berkunjung ke temen gue editor, namanya Rifki. Terus gue bilang sama Rifki, Ki, prediksi lucu-lucuan yuk. Maksudnya kira-kira apa sih after COVID ini selesai, apa sih yang diburu pertama kali sama orang? Apa yang maksudnya kita akan menjadi tiba-tiba orang pebisnis semua, yang karena kita lihat grafiknya kan orang dagang apapun sekarang kan demi nutupi dapetin penghasilan, kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup. Apakah orang akan jadi pebisnis kecil-kecilan atau sampai besar bahkan kayak gitu, atau hiburan yang akan dicari? And then teman gue bilang, si Rifki bilang itu akan kayaknya ekonomi dulu deh, karena pasti orang akan memperbaiki strukturalnya. Gue bilang, gue bukan mau gimana-gimana, gue bilang kayaknya tempat hiburan yang akan duluan diincar, bukan pendidikan, bukan ekonomi. Kenapa? Karena gue mikir, gila men, berapa bulan kita off gitu kan? Iya. Berapa bulan kita off, kita nggak ada hiburan. Ini cuma nonton yang langganan Netflix, nonton Netflix, yang kagak bangun tidur, nggak tahu ngapain. Atau mungkin yang YouTuber bangun syuting kayak gitu kan, kayak dan kayak gue harus ngapain lagi selain cari suasana baru dan refreshing. Bahkan gue sampai lucu-lucuannya, kayak lucunya adalah kalau misal lu mikir itu jadi bisnis, mending lu ke tempat kayak Ancol deh, jadi fotografer keliling, tapi lu bosnya. Jadi lu rekrut berapa orang anjir, ini gue kasih bisnis anjir. Kayak lu rekrut berapa orang, mau enggak nih, pasti kan orang rame tuh tempat wisata kayak gitu, pengen datang, udah lama nggak lihat laut, atau udah lama nggak pengen main di Dufan atau apa kayak gitu. Jadi kayak menurut gua ditanya beda apa enggak, pasti beda, karena dilihat dari kebutuhan orang sudah selama ini di off-kan lama gitu. Itu sih kalau gua. Haus akan hiburan. Haus akan hiburan pasti. Nah, ngomongin kalau gua orang lain gua nggak tahu, karena gua mikirnya ke situ aja sih. Ngomongin tentang ini nih COVID-19 dan new normal segala macamnya. Kita diskusi sekarang. Menurut abang, ada nggak, bener nggak ini COVID ini sedang dikonspirasiin? Maksudnya dalam konteks ada oknum-oknum yang menggunakan COVID ini sebagai ladang bisnisnya.
kayak banyak nih kejadian-kejadian kasus, contoh-contoh kasus di Makassar kan ya. Namanya nggak tahu siapa namanya, orang Bulukumba dekat dari Makassar. Jadi kalian pasti pernah lihat videonya yang anaknya naik ke ambulans, tau nggak? Oh iya iya. Naik Gue tahu. ya itu orang Bulukumba. Usut punya usut, dia dimakamkan secara non Muslim. COVID kan. Iya, protokol COVID kan. Jadi ketika ininya reaktifnya keluar, ketika hasil rapidnya keluar, itu negatif, nggak COVID. Padahal udah dimakamin secara nggak dimandiin, kasihan. Gue percaya COVID ini sebuah penyakit dan gue berterima kasih banget sama dokter dan segala macam yang sudah berjuang mati-matian. Entah apalah istilahnya, garda depan, garda belakang apa. Itu intinya gue terima kasih banyak karena gak ada mereka, ketakutan kita pasti nggak bisa diminimalisir gitu. Cuman yang gue lucunya adalah gini, ini antara percaya nggak percaya ya. Gue mungkin setengah percaya bahwa ini adalah permainan karena kebetulan gue bukan banyak sih bilang, gue sempat lah membaca beberapa Artikel teori-teori yang zaman COVID belum muncul, zaman masih YouTube tuh masih liar banget. Lo kalau nonton YouTube mungkin ada YouTube Press atau apa, atau calon sarjana yang model-model gitu, tapi YouTube luar, gue lupa. Ini tuh membahas bahwa kita ini semua dikontrol. Siapa sih yang kontrol? I don't know. Cuman kan yang selama ini keluar kan kayak misal Freemason, Illuminati atau apa. Tapi kan nyatanya faktanya kita sendiri siapa, dan gue nggak pernah tahu kan bisa membuktikan itu dengan apa. Jadi kalau misal ditanya ngaitin ini konspirasi, gue rasa mungkin ada. Prosesnya gue nggak pasti, gue yakin nggak mungkin bisa kesebar begitu luas, dikontrol dan segala macam tiba-tiba tanpa sesuatu spread out gitu loh, kayak tiba-tiba keluar gitu terus karena orang salah ini salah itu, apa nongkrong di mana, ketinggalan di mana. Memang bakterinya bukan bakteri, memang virusnya hidup gitu. Kayak gue masih nggak nangkep karena ada beberapa temen gue yang dengan kondisi seperti ini kan dampak banget ya ke orang-orang kayak kita, orang film segala macam. Sampai harus ada beberapa yang minjem pinjaman online, dana tunai gitu kan. And then dia belum bisa bayar karena COVID belum stabil. Negara kita belum stabil nanganin COVID. Pemasukan belum ada dan segala macam. And then yang lucunya adalah ketika dia nggak bisa bayar, dia bilang dia dengan sopan dia mengajukan tunggakan. Bisa nggak ya 3 bulan saya nggak bayar dulu karena lagi kayak gini kondisinya. And then kata dia dari pihak sananya, pihak peminjamnya bilang kamu bikin surat COVID dulu. Lah kan saya nggak COVID, ya kamu bikin surat COVID dulu. That's so funny gitu, maksudnya kenapa orang dipaksa harus menjadi COVID? Apakah ini membuat statistik? Maksudnya kayak udah deh, kayak misal lu San ke Ainun gitu, Nun, gua targetin ya, lu dalam 1 bulan harus dapat 100 orang. Gua nggak mau tahu datanya mau COVID, yang penting COVID 100 orang. Apakah sih, misalnya nih, gue contoh ya, apakah si Ainun itu akhirnya bekerja keras mencari 100 orang, jadi kayak bodo amat orang nggak COVID jadi gue COVID. Akhirnya terjadi nyambungnya kemana, berita yang kemarin kan, penjemputan paksa segala macam. Gue jadi kayak di luar dari kayak dia positif negatif, gue udah amat, cuman gue lihat ke strukturnya mereka gitu, gue kayak nggak ngerti apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi kalau mau dibilang konspirasi atau enggak, gue yakin ada setengahnya konspirasi, tapi ketakutannya ini memang memang benar-benar mengerikan. Karena penyakit kan. Tapi kan Bang, kalau lu apa? Ada pihak-pihak yang dirugikan sama rumah sakit ya. Bukannya menyalahkan pihak rumah sakit, tapi it's too many case in Makassar. Dan ada juga kejadian sahabat bokap meninggal karena prostat, tapi nggak ada COVID, negatif. Pas dimakamin, keluarganya cuma bisa dilihat dari luar. Sedih nggak? Maksudnya orang-orang yang nggak ada kekuatannya, ya dia cuma ngelepas ininya keluarganya segitu aja. Rasanya sedih aja gitu. Dan itu banyak banget di Makassar. Nah, sayangnya juga banyak pihak rumah sakit itu yang nggak klarifikasi.
Jadinya orang-orang kayak kita nih berspekulasi, apa benar nih ada oknumnya? Kan kalau mereka klarifikasi kan, oh oke, kalau argumennya cukup menarik, kalau argumennya jelas, oke, bisa lah, ikhlas lah itu keluarganya. Tapi too many case, terlalu banyak kasus tentang itu, jadinya lihat orang-orang jadi nggak percaya. Itu lihat deh, banyak banget rapid test ditolak di Makassar. Banyak banget di ini, sampai dekat rumah gue juga ada. Mereka udah nggak percaya tim medis. Ya? Reason why-nya? Kenapa? Reason why-nya ketika dia rapid itu harus bayar, dan ketika dibayar dia positif harus karantina dibayar lagi. Dan rapid kan rapid kan kalau positif belum tentu corona, kalau negatif belum tentu juga nggak kena. Makanya kayak gitu. Kalau positif kan flu rapid juga bisa positif tiba-tiba kalau kita lagi flu, lagi nggak enak badan, imun kita lagi turun kan. Kalau negatif juga ya kita nggak tahu kita corona atau enggak. Jadi mereka nolak. Kalau menurut gue sih sorry. Gimana? Lanjut dulu. Ya kalau menurut gue sih gini sih, misalkan yang kasus-kasus banyak nih orang-orang kan kayak tiba-tiba dimakamin secara COVID padahal dia nggak COVID gitu, dengan penyakit lain. Tapi setahu gue yang gue baca ya, jadi si COVID ini tuh emang apa ya, kayak nempel di satu tubuh yang misalkan emang dia udah punya penyakit bawaan. Nah dia bisa memperparah itu kan. Nah mungkin kalau di kasus yang tiba-tiba kayak gitu, mungkin kalau menurut gue kayak antisipasi aja sih. Jadi kayak walaupun meninggalnya dengan bawaan penyakit apapun, tapi kalau misalkan kita nggak pakai prosedur pas saat ini, nantinya kan bakal jadi kayak ambigu gitu, ngerti ya? Kayak misalkan, wah ini COVID apa enggak? Takutnya kalau misalkan emang, oh dia enggak, tiba-tiba dikuburin, tiba-tiba keluarnya COVID kan, kita juga jadi kayak gimana ya? Ya mending antisipasi kan, lebih baik mencegah daripada mengobati, berkata kayak gitu. Tapi Bangsan, gue pernah lihat nih videonya Najwa Shihab nge-react sama videonya profesor gitu, udah bilang kalau inangnya mati, virusnya juga bakal mati. Jadi biarpun orang COVID positif, udah mati, udah meninggal, nggak bakal menular ke keluarganya yang makamin atau siapapun itu. Itu yang disayangkan kan, ketika udah saat-saat terakhir nih mau nguburin, taunya nggak ada keluarga jauh berapa meter. Kenapa nggak saranin gini aja, semua keluarganya pakai pakaian apa? Pakaian apa? Ya itu APD. Sama-sama kubur kan? Iya tuh? Dikubur sama keluarganya maksudnya gitu kan? Iya, sama-sama aja. Kubur. Dikubur hidup. Kubur. Azab. Enggak, maksudnya ya mereka dengan pakaian protokol ikut untuk inikan keluarganya pada saat terakhir. Iya, kan kasihan. Tapi mungkin ada biaya lagi mungkin loh. APD juga harus beli lagi. Kalau beli pun ya nggak apa-apa sih, paling kalau dari pihak keluarga. Iya sih. Cuman kalian nonton nggak sih ada video juga kemarin viral, gue kebetulan dapat dari akun-akun IG yang nggak begitu inilah, yang itu up one yang videonya dikuburin pakai peti kan, makan COVID kan pakai peti kan. Kalian pas dikuburin gitu kan banyak tuh petugas APD-nya, terus keluarga tuh lagi marah gitu. Apa sih orang nggak corona mau dikuburin itu, pada nangis lah, nangis. Dan pas mau diturunin petinya, kayak tumplok gitu, jatuh, mayatnya keluar. Aku pernah lihat ya. Kan kayak video viral loh itu. Lagi ya, gue video ini gue nggak menyalahkan semua petugas kesehatan. Kita. Jangan gue bang, kita ya, maksud kita tuh kan ada dua kubu nih, kubu yang percaya konspirasi lah, kubu yang percaya dengan kesehatan kalau ini tuh memang penyakit pandemi beneran gitu. Terus kira pernah nggak sih kayak berasumsi bahwa ternyata dua ini gue cuma contoh maksudnya, misalkan ternyata dua ini ya udah sama-sama cuma dibesarkan oleh buzzer, tau nggak? Jadi iya benar. Setuju. Iya kan, kayak kalau gue ngerasain kayak media sosial tuh lebih lebih adil besar gitu dia.
daripada si COVID itu sendiri, bener gak sih? Iya. Iya serius. Dan gue jujur, gue bete banget sebenarnya ketika orang-orang sudah TikTok kok. Tapi gue justru sekarang seneng banget nonton TikTok, bukan karena apa, tapi karena gue melihat algoritmanya bagus banget. Lu lihat deh, ada bisnisnya di situ. Pure kan orang pure sejatinya bahwa sosial media untuk menghibur diri sendiri. Lu lihat deh konsep TikTok. Lu upload TikTok dimanapun, lu nggak usah share, dia akan nge-share sendiri auto. Yeah. Dia akan kayak masuk di dalam globalnya dia aja udah terus. Gak yang kayak orang tuh harus follow, orang tuh harus ini, terserah itu. It's your choice gitu. Kalau misalnya lu mau follow monggo, lu mau like monggo, enggak ya juga nggak apa-apa. TikTok tetap akan kayak split out video lo gitu ke berandanya dia. Dan gue lebih nyaman itu kenapa? Karena gue ngeliat di IG, lu lihat deh explore lu. Kalau nggak berita COVID, iya. Lebih konspirasi apalah. Gue pribadi aja. Iya, semakin mempertakut gitu kan. Gue nggak pengen buka-buka berita COVID sama sekali, bahkan pengen tahu datanya aja gue nggak peduli ya, tapi gue bersikap males. Ngapain sih gue ngikutin datanya udah segini, makin menyebar ketakutan sama diri gue sendiri gitu. Kayaknya COVID akan selesai kalau media sosial hilang ya. Nah itu. Kalau media sosial hilang kayaknya COVID hilang. Ya, semua yang viral kan sekarang jadi patokan semua kan rata-rata, bener gak sih? Iya. Semakin dibahas terus, semakin digoreng ya. Betul. Ya mungkin kalau orang yang ngerti ya, pasti dia kan kayak bisa memilah-milah kan. Tapi kan kalau orang yang selalu selalu ngelihat hal itu loh, terus-terusan kan, pasti psikis manusia juga berpikir bahwa anjir, apa bener ini tuh bakalan terjadi, atau apakah bener ini semenakutkan itu. Nah itu. Jadi kayak kita digiring ke situ, ngerti gak sih? Jatuhnya ke psikis. Iya, ke psikis. Jadi pasti. orang nggak COVID nih, jadi ketakutannya berlebihan, datang deh psikisnya. Penyakit, ya bisa penyakit yang lain mungkin ya. Bisa jadi COVID-COVIDan kan. Lucu nih, gue pernah ke rumah teman gue di era ini, terus maksud gue kayak dia menyadari bahwa kalau bukan karena COVID pasti kita udah berantem. Teman gue tuh kayak gitu. Kenapa coba? Gue datang, orang tua dia tuh yang kayak teriak-teriak gitu pas gue datang. Cuci tangan. Terus gue disemprot-semprot gitu, dia bikin kayak disinfektan buatan gitu, terus kayak disemprot semuanya satu badan, gue suruh muter. Ini kayak gue lucu. Terus dia nyeletuk gini kan, sorry ya Rom katanya, ini kalau bukan karena COVID aja, gue pasti kita udah berantem lah. Karena ini gila lu, nyerangnya kalau nggak psikis, nurani anjir. Iya benar. Setuju. Lu, gila lu. Jadi kayak datang ke rumah orang tiba-tiba disuruh kayak gitu kan. Iya sih. Mana terus kayak lu ngerasa sih, gue nggak tahu ya kalau gue jadi kayak latah. Padahal gue tuh nggak keluar gitu sih, nggak keluar dari, gue kan di kos nih, terus gue nggak keluar dari kos, gue cuman ke lobby doang, lobby kosan. Dan gue ngerasa gue nggak nyentuh apa-apa, tapi gue masuk kamar gue harus cuci tangan sampai Iya. Parno. Dan gue punya temen yang sampai waktu pas COVID baru split out, baru keluar, baru meledak banget, itu sampai antisipasinya gila banget temen gue. Ada temen gue yang sampai lu beli jajan di Alfamart dicuci pakai sunlight, lu bayangin coba, dicuci. Emak saya juga kayak gitu. Iya kan, maksud gue gila sampai segitunya kan. Iya. Coba oke, ini ngeri. Emang ngeri. Yeah. Gue yakin gue itu ngeri. Kalau gue kena pun mungkin gue nggak bisa keluar kayak gini. Iya. Cuman karena gue berakal, gue berpikir bahwa ini bukan gue ngatain orang ya, enggak. Karena gue berpikir bahwa ini pasti ada aja yang ngatur, dan gue setengahnya mikir kalau ya udah ini penyakit. Jadi gue rasa kalau gue kena, amit-amit ya. Kalau gue kena sekalipun, gue akan merasa ya it's okay, emang buatan. So mau apa kalau emang takdir gue di selesaikan dengan itu. Ya kan kayak gini. Terima aja. Mau gimana? Iya sih, sebenarnya rasa takut itu sih yang lebih dominan sih. Maksudnya percaya akan penyakitnya ya, kita percaya semua kan sih. Tapi rasa takutnya itu loh yang kayak
isu naik digoreng terus-terusan di apa ya, kayak ya kita ngelihat apapun terus-terusan tentang mengenai hal itu gitu. Jadi ke mindset aja. Jadi yang awalnya kayak oh iya ada ini, ya udahlah biasa aja misalkan. Tiba-tiba sekitarnya sekelilingnya kan panik semua, ya ikut-ikutan panik juga. Ya mungkin banyak perusahaan yang memanfaatkan hal itu. Kalau misalkan diatur ya paling ketika kayak gini lah, misalkan lu lihat media sosial apa sih, misalkan wah TikTok lagi rame nih, ya pebisnis pasti larinya ke TikTok dong, bener gak sih? Dari segi marketingnya apapun gitu. Nah mungkin di penyakit ini juga banyak pihak yang memanfaatkan situasi ya. Mungkin ya. Kayak kemarin, penimbun masker, ya tuh. Itu. Nah, kalau penyakit sih diatur. Gua hampir belanja masker banyak banget gara-gara yang siap syutingan itu kan. Lu tahu satu pack waktu itu nyentuh 485 kalau nggak salah. Oh iya. Untuk isi 50 doang. Gila nggak lu? Gua hampir itu kan, untung kan gua agak ngikutin waktu itu si dokter Tirta kan. Dia bilang harus better pakai ini deh, masker kain. Dia bikin campaign gitu speed out ke menyebar, dan akhirnya sekarang masker kain kan di jalan kita dapetin murah gitu, 4.000, cuman kayak bekas apa sobekan ketek baju juga gede. Iya. Jadi dari obrolan kita sepanjang ini apa dong quotes-nya? Lebih banyak belajar, lebih baik terima apapun masukan dari semua orang. Di atas awan masih ada awan. Memang COVID itu menyakitkan, memedihkan banyak orang. Tapi kalau kita bisa, hayu. Oke. Ini seru banget ya, obrolannya kayak nggak habis-habis dari tadi. Seru banget. Iya, kita dapat gemes. Good, Ainun dapat Jijik banget anjing. Ayo, sampai jumpa di next episode ngumpul bareng Villager.